Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 445 sampai dengan 447. Kamis Adorasi Malam. Ketika aku datang untuk adorasi, suatu permenungan batin langsung menguasai aku. Dan aku melihat Tuhan Yesus terikat pada suatu tiang, dilucuti dari pakaiannya, dan seketika itu juga ia mulai didera. Aku melihat 4 laki-laki yang secara bergilir mendera Tuhan dengan cambuk-cambuknya. Jantungku hampir berhenti berdenyut menyaksikan penyiksaan itu. Tuhan berkata kepadaku, "Aku menderita siksaan yang bahkan lebih pedih daripada yang engkau saksikan." Dan Yesus memberitahukan kepadaku, demi dosa-dosa macam apa ia rela menyerahkan dirinya untuk didera, yakni dosa melawan kemurnian. Oh, betapa mengerikan penderitaan moral Yesus selama ia didera. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Pandanglah dan lihatlah bangsa manusia dalam keadaannya yang sekarang." Seketika itu juga aku melihat hal-hal yang mengerikan. Para algojo meninggalkan Yesus dan orang lain mulai mendera Dia. Mereka menimpakan deraan-deraan kejam dan memukuli Tuhan dengan tanpa belas kasihan. Mereka ini adalah para imam, biarawan dan biarawati, dan para pejabat tertinggi gereja. Semua ini membuat aku sangat tercengang. Ada juga umat awam dari segala usia dan tingkat kehidupannya. Semuanya menimpahkan kebencian mereka atas Yesus yang tidak bersalah. Melihat ini hatiku seolah-olah terjatuh dalam sakratul maut. Dan sementara para algojo mendera Dia, Yesus tetap diam dan menatap ke kejauhan. Tetapi ketika jiwa-jiwa lain yang aku sebutkan itu mendera Dia, Yesus menutup matanya, dan rintihan lembut tetapi sangat memilukan terlontar dari hatinya. Dan Yesus membuatku tahu dengan jelas betapa besarnya kejahatan jiwa-jiwa yang tidak tahu berterima kasih ini. Engkau lihat, inilah siksaan yang lebih berat daripada kematianku. Kemudian bibirku pun terkatup rapat, dan aku mulai mengalami sakratul maut, dan aku merasakan bahwa tak seorang pun akan menghibur aku atau merenggut aku dari keadaan itu selain Dia yang telah menempatkan aku. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, "Aku melihat penderitaan hatimu yang tulus, yang membawa penghiburan besar kepada hatiku. Lihatlah dan nikmatilah penghiburanku." Kemudian aku melihat Tuhan Yesus terpaku di salib. Tidak lama setelah ia tergantung di sana, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa yang disalibkan seperti Dia. Kemudian aku melihat himpunan yang kedua, dan akhirnya himpunan yang ketiga. Jiwa-jiwa dalam himpunan yang kedua tidak dipaku pada salib mereka, tetapi mereka memegang erat-erat salib masing-masing dengan tangan mereka. Jiwa-jiwa dalam himpunan yang ketiga tidak disalibkan pada salib mereka dan tidak memegang erat-erat salib masing-masing dengan tangan mereka, tetapi menyeret salib mereka di belakang mereka, dan mereka merasa tidak senang. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Apakah engkau melihat jiwa-jiwa ini? Mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku
juga akan mulia seperti aku. Dan mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, tetapi kurang disakiti dan kurang dihina, juga menyandang kemuliaan, tetapi sedikit lebih rendah daripada kemuliaan Allah. Dari antara jiwa-jiwa yang disalibkan, yang paling banyak adalah para klerus. Aku juga melihat bahwa sejumlah jiwa yang disalibkan itu aku kenal, dan hal ini memberiku sukacita yang besar. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Dalam meditasimu besok pagi, engkau hendaknya merenungkan apa yang engkau lihat hari ini." Dan seketika itu juga Yesus menghilang dari hadapanku. Jumat, aku sedang sakit dan tidak dapat mengikuti misa kudus. Pada pukul 7 pagi, aku melihat bapak pengakuanku merayakan misa kudus. Saat itu aku melihat kanak-kanak Yesus. Menjelang akhir misa, penglihatan itu lenyap, dan aku sadar kembali bahwa aku berada di kamarku seperti sebelumnya. Sukacita yang tak terlukiskan menguasai aku, sebab meskipun aku tidak dapat pergi ke misa di kapel kami, aku telah hadir di dalamnya di suatu gereja yang sangat jauh. Yesus mampu mengatasi segala sesuatu. Yesus, Engkau andalanku.